Halo, eh, teman-teman semua di mana teman-teman berada. Eh, Jumpa lagi dengan saya, Filipus Jambu di podcast Air Mata Negeriku dengan tema Gerakan Salib Merah Melawan Perusahaan dan Negara. Di sini sudah ada bintang tamu atau pembicara, Kakak Simon Balagaise, yang mana jadi pembicara di podcast kita malam hari ini. Untuk itu, untuk tidak buang-buang waktu, saya berikan waktu kepada Kakak Simon untuk perkenalkan diri dan juga forum masyarakat yang kakak pimpin. Untuk itu waktu saya berikan. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk semua solidaritas Forum Masyarakat Adat Malin Pondodigul. Terima kasih atas waktunya ya sudah mengundang saya dalam podcast kali ini di LBH Merauke. Saya Simon Petrus Balagaise, Ketua Forum Masyarakat Adat Malin Anim Pondodigul. Perlu saya sampaikan bahwa ada satu forum yang kita bersama-sama masyarakat adat hari ini terus melakukan konsolidasi, terus melakukan perlawanan terhadap program PSN. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan di awal. Ya, baik kakak. Mungkin dari perkenalan singkat ini, bagaimana awalan kakak punya perjuangan, bagaimana mengkonsolidasi masyarakat, dan juga bagaimana perjuangan kakak untuk bagaimana membentuk forum, untuk bagaimana satukan masyarakat adat dari Kondo sampai Digul. Itu bagaimana? Coba kakak cerita sedikit. Baik, terima kasih ya di Filipus. Ya, yang pertama mungkin sudah kita ikuti dan banyak sekali media, podcast, bahkan didukung juga oleh LBH sendiri dalam advokasi kita dalam melakukan pendekatan bersama masyarakat. Itu dari tahun 2024. Sebenarnya dari tahun 2023. 2023 ini memang kita sudah rasa keluh kesah itu banyak sekali di masyarakat. Tapi di tahun 2024 itu pas di bulan Agustus, karena dari Januari sampai dengan bulan Agustus itu di tahun 2024 itu keluhan dan masyarakat itu banyak yang memang kita lihat dan kita rasakan. Di tahun 2023 itu ada forum lokal juga seperti Kima-Kima, Makleo, subsuku Makleo ini mereka sudah melakukan advokasi juga, mereka sudah melakukan protes-protes di pemerintah. Tapi pada saat itu saya juga kita peduli sebagai anak Malin untuk bagaimana rasa terhadap saudara-saudara kita dari Kima-Kima dan Makleo atas perjuangan mereka. Setelah itu di tahun 2024 itu tepat di bulan Agustus, itu tanggal 10 Agustus. Kami coba melakukan rapat dalam satu forum. Itu waktu itu kita mengundang semua masyarakat adat Malin itu dari Kondo sampai Digul. Khususnya Kima-Kima, Makleo, dan distrik Okaba, Nguti, Tubang. Tapi pada saat itu juga hadir dari forum masyarakat adat Muyu, Ambon, Awyo. Itu mereka hadir juga. Kira-kira itu di mana? Jadi pada saat itu tanggal 10 itu di Dusun Payung. Tanggal 10 kita lakukan rapat di sana, dan juga di tanggal 20-an. Tanggal 20 itu juga kami rapat lagi. Rapat yang kedua. Disitulah terbentuk forum dengan inisiasi
orang tua adat Malin sampai Kondo Digul melakukan protes, melakukan menyampaikan aspirasi secara luas dan terbuka. Nah, pada saat itu ya terima kasih untuk LBH juga sudah hadir pada saat itu dan mempublikasikan kepada semua orang. Ini protes ini yang masyarakat lakukan ini kepada siapa begitu? Waktu itu protes yang ditujukan khususnya untuk PT Jolin Group. PT Jolin Group itu terhadap pembongkaran tanah-tanah masyarakat adat di distrik Ilwayap. Baik. Distrik Ilwayap ini termasuk dalam satu wilayah yang dibagi atas 5 zona. Itu zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Jadi distrik Ilwayap itu termasuk dalam zona 2. Zona 2 ini yang pada saat tahun 2024 itu perusahaan PT Jolin Group langsung datang membongkar tanah-tanah masyarakat adat di wilayah Makleo, Baik. di zona 2 ini. Sehingga pada saat itu kami masyarakat, saya juga sebagai tokoh pemuda, saya juga sebagai anak adat, kita berasal dari kalangan satu golongan itu Mayo. Yeah. Maka saya peduli rasa sakit saudara saya di Wanam, rasa sakit saudara saya di Kima, rasa sakit saudara saya yang juga pada saat itu berteriak. Pada saat itu kami inisiasi membuat rapat di Dusun Payung di Kabupaten Merauke Untuk membentuk forum. ya. Itu pada saat itu juga langsung secara otomatis orang tua adat langsung memberikan hak untuk menyuarakan aspirasi masyarakat adat Malin Kondo Digul. Jadi suara masyarakat adat Malin itu yang tanah-tanahnya dirampas, hutan-hutannya dicaplok tanpa melalui izin, tanpa melalui persetujuan, duduk bersama, khususnya di masyarakat Ilwayap, Makleo, Anim. Maka pada saat itu kita bersuara menyampaikan aspirasi ini kepada semua orang. Nah, di situ dalam PT Jolin Group ini kan 1 juta hektar pembongkaran lahan sawah. Itu yang dimulai dari distrik Wanam sampai nanti menuju ke distrik Muting. Ya. Itu dengan jalan lintas yang akan dibangun. Ya, baik Kakak. Setelah perjalanan itu, ini bagaimana gerakan untuk melakukan tindakan untuk tindakan perlawanan pakai salib merah itu kira-kira itu muncul dari mana, atau bagaimana Kakak bagaimana cara yang Kakak dorang gunakan untuk jadikan itu sebagai perlawanan? Ya, baik. Terima kasih. Ini perlu saya sampaikan. Jadi pada saat itu kami juga sudah sampaikan kepada Majelis Rakyat Papua Selatan, representatif daripada masyarakat adat di wilayah Animha, Merauke, Malin Anim, terus Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Tapi pada saat itu respon daripada Majelis Rakyat Papua Selatan itu tidak ada. Respon yang disampaikan oleh Ketua MRP pada saat itu, mereka tidak terlibat dalam urusan perusahaan PSN atau PT Jolin Group. Kami sebagai masyarakat datang sampaikan hal itu. Tapi kami tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Yeah. Sehingga pada saat kami protes di kantor MRP itu, dan juga saya sebagai ketua forum, kami bersama dengan teman-teman anak-anak muda Malin, kami langsung terjun ke lapangan. Langsung pergi ke distrik Ilwayap, di mana saat pembongkaran di sana. Dan beberapa distrik itu termasuk dalam rencana pembongkaran, dan termasuk dalam zona-zona. Yeah. Contoh, zona 1 itu Pulau Kimam, itu termasuk dari distrik Padua, Tabonji, terus dengan Kimam. Yeah. Nah, ini 3 distrik ini termasuk dalam zona 1. Zona 2 itu di Ilwayap yang sudah langsung dibongkar. Yeah. Pada saat itu 2000 eksavator diturunkan dan juga hutan-hutan langsung digusur. Yeah, yeah. Nah, ini yang menurut kami sudah lakukan perlawanan. Yeah. Dan kami sudah datang ke
kampung-kampung dan menanyakan bapak-bapak, orang tua adat, Pak Kasanem, orang tua adat dari Ilwayap, Kampung Wanam sampai di Kabupaten Merauke, bahkan di Yeinan. Iya. Itu kami tanya, mereka tidak tahu tentang sosialisasi. Peta yang dilakukan dalam zona-zona, 5 zona ini, itu masyarakat adat tidak tahu. Tidak tahu. Maka pada saat itu, masyarakat mereka secara simbolis, mereka kaget dan saat itu mereka sudah melakukan perlawanan dengan melakukan tanam. Itu kita bilang dengan bahasa Mali itu kau. Itu tanam sasi adat bahwa tanah tidak boleh dijual, tanah tidak dikasih kepada siapapun. Perlawanan itu sejak saat itu sampai dengan kurang lebih 1 tahun. Ya. Itu sudah dilakukan. Dan pada saat itu juga kami sudah melakukan advokasi dan membawa aspirasi itu ke Jakarta. Kita bertemu dengan Komnas HAM, kita bertemu dengan DPD RI, bertemu dengan DPR RI, bahkan yang kita undang mereka sudah tiba di Merauke sejak Januari 2025. Itu DPD hadir, itu juga DPR RI datang, diwakili oleh Bapak Edo dan Pak Soreman Hamzah. Iya. Mereka hadir di Merauke dan menerima aspirasi kita. Nah, kita lakukan advokasi bahkan menyuarakan hal ini selama kurang lebih 1 tahun tidak didengar oleh pemerintah. Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat itu tidak dengar. Maka di awal bulan Januari itu kami secara sah resmi kami mulai melakukan konsolidasi dan kami diundang resmi oleh masyarakat adat Mayo. Iya. Itu di 2 distrik, distrik Kokaba dengan distrik Tubang. Maka tanggal 3 Januari kami hadir di Kampung Wambi dan masyarakat bersama saya dan forum anak-anak muda Malin dari kampung itu melakukan perlawanan dengan salib merah. Tapi jangan lupa juga bahwa perlawanan salib merah ini sudah dilakukan oleh suku Woro, itu suku Ayu. Mereka sudah inisiasi perlawanan salib merah ini bersama pastor-pastor Papua dan komunitas pastor Papua yang diketuai oleh Pastor John Bonai. Itu di Jayapura. Pada saat itu tanggal 10 Desember hari HAM sedunia, pada saat itu mereka inisiasi untuk melakukan perlawanan dan mempertahankan tanah-tanah adat dengan simbol-simbol lambang Kristus, lambang salib merah. Maka di tanggal 3 Januari itu saya hadir di Kampung Wambi dan tanggal 4 di distrik Tubang, di Kampung Wamal, dan dihadiri oleh masyarakat adat distrik Tubang, Kampung Dokip, Yowit, Dudali, Moboyu. Mereka hadir di sana untuk melakukan penanaman sasi itu. Ini atas keresahan masyarakat di kampung-kampung karena mereka dengar peta dan tanah adat mereka sudah dipetakan untuk rencana pembongkaran oleh program strategis nasional. Ya, baik Kakak. Dari perjalanan ini, terus langkah-langkah yang Kakak mereka sudah ambil dengan masyarakat, terus dengan anak-anak muda untuk berjuang bagaimana untuk mempertahankan tanah. Jadi ada proses ini, langkah-langkah yang sudah dilakukan. Terus terakhir itu bagaimana Kakak dorang gunakan salib merah sebagai lambang perlawanan. Di sini mungkin di publik juga banyak sekali ada timbul pertanyaan dan juga dari gereja sendiri itu juga sudah mengatakan bahwa salib merah itu adalah jangan gunakan untuk bahan politik. Artinya padahal masyarakat sudah yakin bahwa gerakan salib merah itu bagaimana itu ada punya makna tersendiri yang mana digaungkan dengan budaya dan juga agama, yang bagaimana salib merah itu disimbolkan untuk jadi simbol perlawanan yang tadi Kakak sudah sampaikan. Ini perlu coba Kakak bisa sampaikan ke publik atau ke luar supaya teman-teman masyarakat tahu bagaimana makna dan simbol yang mana kepercayaan kita dari pandangan gereja begitu, dan secara khusus masyarakat
Itu Ya. mungkin kakak bisa jelaskan sedikit. Baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan, ini pertanyaan bagus. Yang pertama, kami masyarakat adat Malin Anim, Kondo sampai Digul, dulu sejak Hindia Belanda, di tempat ini adalah 100% Katolik. Maka dasar dari tanah ini, Kondo sampai Digul, bahkan dasar tanah Malin Anim Animha, Kondo sampai di Asmat, Mapi dan Bovendigul, mayoritas adalah Kristen Katolik. Maka dasar daripada tanah ini, roh dan leluhur tanah ini, itu merupakan keyakinan satu dengan manusianya. Oleh sebab itu, hari ini orang Malin bergerak dengan lambang salib adalah memang jati dirinya. Ya, walaupun hari yang lalu, 1 tahun lalu, kami sudah berjuang datang secara baik mau bertemu dengan keuskupan. Bahkan dari pihak LBH juga sudah memediasi kami, masyarakat harus bertemu dengan Bapak Uskup. Tapi kurang lebih sampai 1 tahun ini, itu dari pihak gereja, Bapak Uskup Mendagi, itu belum bertemu dengan kami masyarakat adat. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Maka dengan adanya inisiasi salib merah dilakukan oleh Pastor John Bonai. Pastor John Bonai, dia adalah pastor Papua. Dia hitam sama dengan kami, keriting sama dengan kami, maka kami yakin bahwa adalah perintah kenabian dan perintah pelayanan, suara hati yang didengar oleh pastor Papua, komunitas pastor-pastor Papua yang diinisiasi di Jayapura melalui suku Awiyu. Maka kami juga tetap dan kami lakukan perlawanan dengan lambang salib merah. Karena salib ini merupakan keyakinan kita seutuhnya. Jiwa raga kita seutuhnya itu Katolik. Ya. Maka dengan kau tadi, lambang adat, dengan salib merah ini menjadi satu perlawanan. Tidak terpisah. Maka dalam rangka menjaga tanah dari setiap dusun, batas tanah, batas marga, itu semua masyarakat adat setuju. Contoh di distrik Okaba dan distrik Tubang. Satu kampung masyarakat adat sepakat untuk menanamkan 250 salib merah di batas-batas tanah marga. Masyarakat mereka yakin bahwa inilah lambang kekuatan roh Tuhan Allah, bahkan roh alam ini itu satu dengan dirinya mereka. Kita secara baik sudah sampaikan ke Bapak Uskup bahwa Bapak Uskup kami mau bertemu. Tapi Bapak Uskup sampai dengan hari ini belum punya waktu. Tapi kita bersyukur pada saat saya ada di distrik Okaba, itu hadir juga Pastor Paroki Okaba. Saya berjabat tangan dengan Pastor Paroki Okaba, saya apresiasi. Karena pastor juga ikut menyaksikan masyarakat adat pusat Mayo itu menancapkan salib itu di depan gereja. Bahkan di distrik Tubang juga, mereka rapat, itu hadir juga Pastor Paroki. Pastor Paroki artinya datang, duduk, dengar apa yang disampaikan oleh masyarakat. Dari isi hatinya. Ya kami bersyukur, walaupun tidak ada gerakan hati dari Bapak Uskup, tapi pastor-pastor parokinya juga sudah turut hadir, dan kami berharap pastor-pastor paroki ini bisa sampaikan niat baik kita, keluh kesah kita itu kepada Bapak Uskup, dan juga sampaikan kepada pemerintah atau Ketua Satgas Pangan itu Majen Rizal. Mereka sampaikan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Karena tanah-tanah dari zona-zona masyarakat adat ini itu akan menjadi calon penggusuran, sama seperti di distrik Ilwayap. Jadi perlawanan kita ini itu juga dirasakan bahwa ini baik oleh masyarakat adat. Masyarakat adat rasa bahwa ini satu dengan perlawanan dia. Ya. Karena tanah dan keyakinan dia Katolik tidak dipisahkan. Dia berjuang tanpa dukungan dari Bapak Uskup.
Sekarang dia berpegang pada keyakinan dia adalah lambang Kristus. Ya. Jadi saya pikir walaupun ada mungkin ada isu Bapak Uskup itu melakukan protes bahwa tidak boleh ada tanam salib merah, tapi kami adalah Kristen, itu wajar, wajib kita pegang salib Kristus, lambang kemenangan, karena kami yakin bahwa setiap orang pun tidak boleh melangkah salib, harus berpegang teguh kepada salib, harus berpegang teguh kepada keyakinan kita. Karena roh, jiwa ini, alam itu satu, Katolik. Siap. Jadi kita sudah dengar bagaimana proses, bagaimana keyakinan masyarakat adat itu dengan kepercayaan bagaimana salib adalah simbol perlawanan. Ini juga kan sudah dilakukan oleh beberapa masyarakat adat di selatan, seperti masyarakat adat suku Ayu, gerakan juga, dan sudah diinisiasi oleh beberapa pastor-pastor yang ada, pastor-pastor asli Papua, yang mana simbol salib merah ini dia itu satu perlawanan. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ini sudah menyatu dengan budaya. Bagaimana salib itu juga dijadikan sebagai kalau di Marin itu yang tadi disampaikan itu seperti sal. Ya, misal. Ini juga sebenarnya kau. Jadi kalau di Marin sendiri itu kalau sudah tanam sasi itu tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dicabut karena itu sudah sakralkan tempat itu. Jadi untuk itu bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang sekarang kakak dorang mau ambil dengan bagaimana sudah jadikan salib merah sebagai perlawanan. Setelah itu walaupun ada kritikan dari luar, misalnya dari tubuh gereja sendiri, bagaimana langkah-langkah selanjutnya lagi yang kakak dorang mau ambil kalau misalnya itu diganggu lagi atau dikritisi? Ya, baik. Saya juga apresiasi kepada mungkin dari pihak gereja yang memprotes kita bahwa lambang salib merah tidak boleh digabungkan dengan politik atau dan sebagainya. Tapi perlu saya sampaikan juga kepada pihak gereja, Bapak Uskup di Keuskupan Agung Merauke bahwa kami sudah datang baik-baik untuk bertatap muka dengan Bapak Uskup, tapi sampai saat ini Bapak Uskup belum bersedia untuk melayani kami. Ya, kami juga ini sebagai bentuk protes bahwa salib itu adalah satu dengan manusianya. Maka masyarakat meyakini itu dan hari demi hari ini terus dilakukan di kampung-kampung. Masyarakat mereka akan tanam terus dari kampung ke kampung dalam wilayah Kondo sampai Digul. Hari demi hari karena masyarakat mengetahui bahwa Bapak Uskup dalam permintaan kami sudah hampir kurang lebih 1 tahun itu tidak ada respon. Jadi ini juga lambang salib merah sebagai protes kepada gereja bahwa gereja harus bisa membantu menjadi garam dan terang, menyuarakan umat punya isi hati, menyampaikan keluh kesah tangisan masyarakat. Contoh tangisan Mama Senta di Ilwayap, tangisan marga Balagaise, tangisan marga Moiwen yang hutannya ribuan hektar sudah dihabiskan dan terus dilakukan sampai saat ini. Pembongkaran terus dilakukan dan sampai saat ini hampir berjalan itu ribuan kilometer dan tidak ada respon. Nah, kita berharap bahwa pemerintah merupakan orang tua daripada kami masyarakat, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, ya harus bisa dengar masyarakat adat juga bahwa suara-suara ini sudah disampaikan
Ya, saya berharap kepada Bapak Bupati, Bapak Yusef Gebse yang baru dilantik dan menjalankan pemerintahan itu bisa mendengar masyarakat adat Malin, dan juga kepada Bapak Apollo Savanpo yang mana menjadi gubernur yang baru saja juga dilantik, itu bisa merespon keluhan-keluhan masyarakat. Kami yakin bahwa bupati dan gubernur yang terpilih ini mereka orang-orang baik-baik. Mereka mau mendengar keluhan masyarakat adat Malin, keluhan masyarakat Bovendigul, keluhan masyarakat Mapi dan Asmat. Baik. Iya, jadi kita sudah dengar bagaimana rekam jejak, bagaimana masyarakat adat itu mulai bersatu dengan tujuan bagaimana mau mempertahankan tanah adatnya dari ancaman program strategi nasional yang mana tadi sudah dijelaskan bagaimana proses dari bawah sampai dengan aksi-aksi yang sudah dilakukan namun tidak direspon. Akhirnya jalan tengah yang diambil oleh masyarakat itu bagaimana buat satu tindakan perlawanan yang secara lisan sudah dilakukan namun tidak didengar. Jadi secara tindakan fisik yang dilakukan itu menanam sasi dengan simbol salib. Ini juga menjadi satu kekuatan dan juga dari langkah-langkah itu aktivitas itu akan terus dilakukan. Yang tadi juga Kakak Simon selaku ketua forum sudah mengatakan bahwa langkah itu akan terus dilakukan di setiap wilayah di Merauke bahkan di selatan Papua. Untuk itu di sini mungkin saya mau bilang bahwa bagaimana pesan kakak kepada media, kepada masyarakat atau kepada teman-teman pemuda untuk bagaimana pakai cara-cara yang ada untuk tetap mempertahankan tanah adatnya untuk wilayahnya. Mungkin kakak bisa sampaikan ke media. Ya, baik. Terima kasih untuk Ade Philip. Perlu saya sampaikan kepada semua masyarakat adat Malin dari muda sampai tua. Malin anim kondo yaha digul ahganem namaga he tikane mendaman mihtiaman yah no kapena banin. Jadi PSNH Mihtiaman. Jadi perusahaan program strategis nasional ini datang dengan senjata. Perlu saya sampaikan ke masyarakat adat Malin Kondo Digul. Forum ini terdiri atas pemuda dan orang tua masyarakat adat Malin. Yang kita sudah lakukan adalah dari Yeinan, itu juga masyarakat Yeinan, itu di distrik Eligobel, Bopul, Tanas, Erambu, bahkan di Torai. Ini sudah dilakukan juga penanaman salib. Dan sama dengan di distrik yang ada di pesisir pantai. Harapan-harapan kita masyarakat bisa melihat untuk menjaga eksistensi kita sebagai orang Malin, sebagai orang adat yang satu dengan alam ini. Saya rasa semua orang adat Malin pasti mengerti tentang apa yang saya sampaikan ini. Orang tua adat pasti mereka tahu apa itu lambang salib, apa itu dalam budaya Malin anim kondo yaha digul. Harapan saya bahwa pergerakan salib merah ini itu terus dilakukan oleh masyarakat. Siap. Dan mereka yakin sudah jelas bahwa dalam kegiatan solidaritas Merauke konferensi kemarin itu hadir seluruh masyarakat adat Malin di wilayah Animha, Kondo sampai Digul. Mereka nyatakan penolakan. Baik. Saya yakin bahwa masyarakat adat ini mereka sudah paham
mereka mengerti tentang proyek strategis nasional. Mereka pasti tahu baik dan buruknya. Nah, kami di sini sebagai ketua forum yang juga melayani masyarakat aspirasi dari mereka, kami terus mengawal, menyuarakan aspirasi mereka. Sebagai anak muda Malin, sebagai anak adat, terus kita melakukan menyuarakan kebenaran. Jadi harapan-harapan saya, mari pemuda masyarakat adat Malin, Kondo Yahadigul, kita terus bercerita dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dari SMS, WhatsApp, telepon. Dalam wawancara saya saat ini, perlu kita ingat adat dan budaya leluhur tanah adat, tanah Malin, Kondo sampai Digul ini merupakan tanah yang diperjuangkan oleh nenek moyang kita, oleh amai kakai, amai dorang sejak nenek tete leluhur itu perjuangkan dengan susah payah. Darah dan kepala untuk merebut tanah ini mereka lakukan. Maka saat ini harapan saya, Malin, Kondo Yahadigul terus melakukan perlawanan, terus melakukan pertahanan, menjaga tanah Malin, Kondo sampai Digul. Baik. Ya, terima kasih. Mungkin kita sudah sampai di ujung diskusi kita pada malam hari ini di podcast Air Mata Negriku, dan kita sudah dengar banyak dari penyampaian narasumber kita bagaimana perjuangan yang dilakukan. Di sini saya cuma mau kutip beberapa hal, mungkin yang paling penting kalau budaya itu adalah kekuatan dan simbol perlawanan itu yang kita sudah dengar bahwa salib itu adalah kekuatan untuk kita tetap lawan. Untuk itu terima kasih untuk Kakak Simon, dan terima kasih untuk teman-teman semua sudah menonton malam hari ini di podcast Air Mata Negriku. Sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Ade. Luar biasa. Terima kasih. Ya.